Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalakanya Pratius Brady dengan NIM 0503201053 dari Prodi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan dari mata kuliah Etika dan Profesi Pendidik dengan dosen pembimbing Dr. Endang Sri Budiarawati, SEMPD. Baik, saya akan memulai presentasinya. Saya akan menjelaskan apa itu kompetensi dan kompetensi guru. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis kompetensi guru dan bentuk konkret kompetensi tersebut. Yang pertama, ada kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik? Kompetensi tersebut adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Pertama, karakteristik para peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Keempat, pembelajaran yang mendidik. Guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Yang kelima, pengembangan potensi para peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Yang keenam, cara berkomunikasi. Sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi pelajar. Penilaiannya meliputi hasil dan proses belajar dilakukan secara berkesinambungan. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, mulia, dan bertindak sesuai norma sosial. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Ada pula kompetensi keprofesionalan. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Pertama, menguasai materi pelajaran yang diampu berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Kedua, menguasai standar kompetensi pelajar, kompetensi dasar pelajar, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Tiga, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan yang lebih luas dan mendalam bagi para peserta didik. Keempat, mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Kelima, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Lalu ada juga kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat luas. Indikator dari kompetensi sosial guru diantaranya pertama, mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lainnya. Kedua, mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Ketiga, mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Keempat, mampu beradaptasi menjelaskan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Ada alasan mengapa seorang guru harus memiliki kompetensi tersebut. Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Agar guru bermartabat, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi adalah suatu kesatuan yang utuh yang menggambarkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat
diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. Ujar Profesor Dr. Yusuf Hadi Miarso, MSc, Master of Science. Mutu pendidikan sebagai sistem selanjutnya tergantung pada mutu komponen yang membentuk sistem, serta proses yang berlangsung hingga membuahkan hasil. Salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang membuat bagus mutu pendidikan adalah seorang guru. Gurulah yang menjadi garda terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang utuh, di mana dia harus dapat memadukan antara kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Ada juga yang akan terjadi jika guru tidak memiliki kompetensi yang sudah ditetapkan. Guru yang kurang terlatih akan mengakibatkan peserta didik tidak menerima materi dengan baik dan tidak memiliki keterampilan dasar seperti matematika dan ilmu pengetahuan lainnya. Banyak guru yang bingung sehingga pembelajaran kurang optimal. Guru akan sulit menerima perubahan jika kompetensinya rendah. Karena adanya guru yang kurang profesional, maka hal tersebut mengakibatkan kurangnya kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Hal ini juga berpengaruh pada hasil atau terhadap peserta didik. Guru yang kurang terlatih akan mengakibatkan peserta didik tidak menerima materi dengan baik dan tidak memiliki keterampilan dasar seperti matematika dan ilmu pengetahuan yang baik. Sebagai seorang pendidik, harus memiliki kesadaran dan merasa mempunyai tugas untuk mendidik. Guru mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan karena guru memiliki tanggung jawab yang besar terhadap orang tua, negara, dan masyarakat. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tentu saja tidak bisa diubah dengan cara mengubah kurikulum. Kualitas pendidikan hanya bisa dipecahkan dengan cara meningkatkan kualitas guru. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.